Haleluya, puji nama Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Yosua pasalnya yang ketiga. Kita baca di ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, kitab Yosua pasalnya yang ketiga, kita baca di ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Bunyi firman Tuhan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat yang ke-16, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini adalah masih dalam perjalanan bangsa Israel, saudara-saudara. Tetapi ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan, yang mungkin selama ini kita ketahui, yang sangat populer saudara-saudara, adalah bagaimana ketika bangsa Israel dalam pimpinan Musa, ketika mereka keluar dari Mesir, saudara-saudara, Allah membuat suatu mujizat yang besar di mana laut terbelah menjadi dua. Dan ini cerita yang sangat populer. Dan saudara-saudara, itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan ternyata mereka juga mengalami hal yang sama ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan, saudara-saudara. Tetapi ada perbedaan yang kita mau melihat, saudara-saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika laut berau itu terbelah menjadi dua, Allah menunjukkan kuasanya. Allah hanya memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya, saudara-saudara. Lalu laut itu terbelah menjadi dua. Tetapi berbeda ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan, mereka juga menyeberang sungai Yordan. Dan ini arusnya sangat deras, saudara-saudara. Dan para imam harus mengangkat tabut perjanjian, saudara-saudara, melewati sungai Yordan ini, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Allah tidak berbuat seperti yang diperbuatnya pertama ketika masih dipimpin oleh Nabi Musa. Tetapi Allah memerintahkan melalui Yosua agar supaya para imam-imam ini sendiri, mereka masuk sendiri ke sungai Yordan itu. Dan ketika mereka melangkah, saudara-saudara, mencelupkan kakinya, saya boleh baca kembali di ayatnya yang ke-15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, saudara-saudara. Jadi pada saat itu Allah memerintahkan agar supaya para imam-imam pengangkat tabut perjanjian ini, mereka sendiri yang mencelupkan kakinya ke dalam air sungai Yordan ini. Lalu air itu terbelah menjadi dua, saudara-saudara, membentuk menjadi suatu bendungan, saudara-saudara. Nah, apa yang kita mau pelajari dari kisah bangsa Israel? Sekali lagi, saudara-saudara, bangsa Israel adalah perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan adalah pandangan kepada kita orang-orang percaya yang hidup di masa sekarang. Bagaimana ketika kita hidup dalam pengiringan kita akan Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan dalam kita mengikut akan Tuhan. Dan perjalanan bangsa Israel ini adalah contoh bagi kita, saudara-saudara. Dan tadi kita melihat bahwa ketika para imam-imam ini mencelupkan kakinya, maka sungai Yordan ini terbelah menjadi dua, membentuk menjadi bendungan, saudara-saudara. Arusnya sangat deras, saudara-saudara. Para imam ini tidak bisa berjalan, saudara-saudara, karena arus yang deras. Tetapi ketika mereka bersama-sama bersepakat, saudara-saudara, mencelupkan kakinya ke air sungai Yordan ini, maka terbelahlah sungai ini, saudara-saudara. Apa yang kita mau pelajari dari kisah ini, saudara-saudara? Dua kisah yang berbeda. Pertama-tama bangsa Israel mungkin dalam awal mereka mengiring akan Tuhan, mencari Tuhan, mengenal Tuhan, saudara-saudara. Mereka masih dalam kekanak-kanakan, saudara-saudara. Masih mulai mengenal Tuhan. Berbeda ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan,
Allah tahu bahwa mereka sudah melewati berbagai hal, saudara-saudara, proses kehidupan mereka dalam perjalanan mereka mengiring akan Tuhan. Sehingga Allah memerintahkan untuk mereka sendiri saja yang masuk mencelupkan kakinya ke sungai Yordan itu. Lalu mereka melihat sendiri juga kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Memasuki tahun baru, tahun 2026, saudara-saudara. Yang Allah kehendaki adalah kita bertindak dengan iman kita, saudara-saudara. Terkadang kita menunggu jawaban Tuhan, terkadang kita menunggu mana kuasa Tuhan, mana mujizat Tuhan itu. Sepertinya kita tidak melihat. Saudara-saudara, kita bukan lagi kanak-kanak dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua sudah dewasa dalam kerohanian kita. Dan oleh sebab itu, kalau kita sudah dewasa, kita sendiri yang bertindak, saudara-saudara, beriman, percaya, menaruh harap penuh kita kepada Tuhan, maka di sana kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Allah membiarkan mereka sendiri yang mencelupkan kakinya ke sungai Yordan itu, maka mujizat terjadi, saudara-saudara. Tidak seperti di awal ketika Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir itu, saudara-saudara. Musa mengangkat tongkatnya, lalu laut itu terbelah menjadi dua. Tidak seperti itu lagi. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, Allah membiarkan mereka bertindak sendiri, beriman sendiri, berharap sendiri kuasa Tuhan. Dengan arus yang deras, saudara-saudara, mereka berjalan, saudara-saudara, dan mujizat Tuhan itu terjadi. Saya yakin dan percaya juga mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau beriman, percaya, dan bertindak, saudara-saudara, dalam kita mengiring akan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tahun 2026, saudara-saudara. Namun ketika kita mau beriman dan percaya penuh kepada Tuhan, maka yakin dan percaya kita akan melihat kuasa Tuhan. Harapan ada di dalam Tuhan bagi orang-orang yang senantiasa menaruh harap hanya kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami tetap terus menaruh harap kepada Engkau, percaya penuh hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Membawa terus juga seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Latimas dimanapun berada. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan selesai dalam renungan firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.